Ya baik, selamat malam buat teman-teman semua, salam pengadaan. Semoga pada malam hari ini teman-teman semua pada sehat walafiat ya. Di malam hari ini saya ingin menyampaikan satu pembahasan terkait salah satu persyaratan teknis yang tentunya berapa kali saya lihat muncul di grup LKPP yang ada di Facebook dan ataupun beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada saat diskusi di grup WA ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah bahwasannya apakah Pokja pada saat melakukan klarifikasi teknis terhadap personil manajerial itu dapat dihadirkan oleh Pokja pemilihan sehingga akan mendapatkan kepastian bahwasannya personil yang diusulkan ke dalam daftar isian personil manajerial pada saat penawaran itu memang dipastikan ada dan tentunya akan berpengaruh kepada saat pelaksanaan kontrak. Nah, saya juga sering melihat pertanyaan-pertanyaan dengan pembelaan-pembelaan yang begitu kuat dan mempertanyakan apakah di dalam ketentuan Perlem 12 2001 itu terdapat sebuah larangan yang melarang Pokja melakukan klarifikasi dengan mewajibkan personil itu hadir pada saat klarifikasi personil manajerial. Ya, ini sangat menarik ya. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya kalau kita bicara tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan mempertanyakan apakah ada larangan atau tidak, tentu saya menjawabnya dari Permen PU 14 2020 ya, saya ambil aturan yang 1 tahun yang lalu dengan Perlem 12 dan 2021 ini, tentu tidak ada larangan ya. Namun yang harus diingat bahwasanya tidak ada juga yang mengatur bahwasanya Pokja wajib menghadirkan personil. Nah, selama apa yang ada dalam dokumen pemilihan, itulah yang harus dilaksanakan oleh Pokja pemilihan, sehingga tidak berkesan post bidding. Baik, sebagai seorang Pokja pemilihan ya, tentu di sini kita tidak harus mencari celah ya pembenaran apakah ada ketentuan yang melarang atau tidak. Tentu kita juga harus mengenal terhadap prinsip-prinsip pengadaan. Contoh misalkan kalau kita bicara prinsip di sini efektif dan adil. Nah, jika kita bicara yang prinsip pengadaan terhadap efektif, tentu kita bisa lihat dari sisi penyediaan juga peserta ya, dan atau juga kita lihat dari sisi Pokja sendiri. Nah, jika kita bicara dari sisi peserta, tentu dalam hal diminta menghadirkan personil yang di dokumen pemilihan ya, yang tidak diatur tata caranya, maka akan muncul kesan post bidding dan berpengaruh kepada apa? Berpengaruh kepada ketidaksiapan peserta untuk menghadirkan personilnya. Ya, apalagi ini diabaikan pada saat penjelasan. Sehingga apa? Waktu untuk menghadirkan personil tidak menjadi efektif oleh peserta. Ya. Apalagi waktu yang diberikan terkesan misalkan tidak melihat dari sisi lokasi peserta. Kecuali misalkan Pokja memberanikan diri untuk melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan ke dalam dokumen pemilihan dengan mewajibkan personil hadir saat klarifikasi teknis. Dan ini pun ya akan berdampak kepada pelanggaran prinsip pengadaan yang merubah kriteria dan tata cara yang diatur Perlem 12 tahun 2021. Lalu, bagaimana sisi efektif dari Pokja itu sendiri? Tentu ya, dengan menghilangkan bukan menghilangkan, artinya dengan mewajibkan ini, dengan cara ini tentu akan menghilangkan dari sisi apa? Dari sisi percepatan pengadaan dan berpengaruh kepada pembangunan. Sehingga dengan menghadirkan personil tentu akan menghambat yang namanya menghambat ada proses tender itu sendiri. Dan tentunya jika kita melihat dari prinsip terbuka pun, maka tender ini harus kita lihat ya, bahwasannya dengan prinsip terbuka, maka tender ini tidak hanya berlaku untuk peserta tender yang ada di lokasi paket itu sendiri, tetapi semua pelaku usaha yang memiliki izin usaha ya yang kompeten dalam yang tender yang dilaksanakan tentu dapat diikuti oleh pelaku usaha dari seluruh Republik Indonesia ini. Nah, lalu prinsip keadilan di mana? Prinsip adil. Maka pertanyaan saya adalah apa? Apakah Pokja akan memberlakukan sama kepada semua peserta? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, apakah waktu kehadiran yang diberikan juga berlaku adil kepada semua peserta? Ya, jadi waktu undangan atau kehadiran apakah berlaku adil kepada peserta? Ya, jangan kita melihat bahwasannya contohnya dalam peserta ini dalam lokasi pekerjaan diberikan waktu 2 hari misalkan. Lalu yang dari luar juga diberikan waktu 2 hari. Ya, ini nggak boleh. Ya, maka pastikan apakah dapat berlaku adil.
Selanjutnya, apakah ketika peserta meminta waktu tambahan dari tanggal undangan tersebut dapat diakomodir oleh Pokja? Atau jangan-jangan ini memang sengaja untuk menginginkan bahwasannya semoga personilnya nggak bisa dihadirkan. Tapi saya tidak menuduh Pokja-Pokja ya, tapi ini memang terkesan saya lihat dengan demikian. Ada loh ya. Kalau nggak percaya nanti saya kirimkan screenshotnya bahwasannya personil tidak adil pada saat kelas sesuai dengan undangan. Nah, itu. Nah, selanjutnya pertanyaan saya, apakah di dalam penyusunan APS ya PPK sudah memperhitungkan biaya tidak langsung untuk peserta menghadirkan personil pada saat proses pemilihan? Coba lihat dalam penyusunan APS dan coba juga lihat dalam biaya harga penawaran di dalam IKP itu jelas sekali ya bahwasanya kalau peserta ingin ikut, maka dia sudah menyusun harga penawaran yang di dalamnya sudah ada biaya tidak langsung, ya. Biaya tidak langsung ini akan dilaksanakan atau akan digunakan pada saat apa? Pada saat ketika misalkan peserta ini menang, maka harga kontrak ini pun ya meliputi biaya tidak langsung yang di dalamnya berisi biaya-biaya untuk tenaga ahli, tenaga terampil dan lain-lain. Sehingga mewajibkan peserta itu hadir pada saat klarifikasi teknis itu juga namanya ya merugikan peserta yang harganya tidak disusun atau tidak diperhitungkan oleh PPK untuk menghadirkan personil. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kita jangan ribut terhadap mana larangannya. Dan tentunya kita yang harus kita tahu secara proses, secara prinsip apakah ini dapat memenuhi. Nah, itu yang saya sampaikan. Apa yang ingin saya sampaikan ini bukan berdasarkan saya melarang Pokja untuk menghadirkan personil. Namun saya lebih mengajak teman-teman saya sendiri yang saya juga Pokja pemilihan ya berjalan di role ataupun berjalan di tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam komen pemilihan. Jangan kita melanggar dari apa yang kita sudah tetapkan ya. Pokja pun harus melihat bahwa definisi dari dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditaati ya, yang berisi informasi dan ketentuan yang tentunya ditaati oleh pihak dalam pemilihan penyedia. Nah, itu yang saya sampaikan pada teman-teman semua ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pertimbangan-pertimbangan dari sisi prinsip, bukan kita melihat dari sisi apakah ada aturan yang melarang. Ingat, jelas sekali untuk menghadirkan personil hanya ada pada saat penyerahan lokasi dan personil. Di bagian-bagian lain kita tidak menemukan adanya harus menghadirkan personil. Salam pengadaan.